Saya tidak masuk YouTube lagi.
Oke guys, sepertinya ini Ustaz Sahrizal Sarjana Hukum sudah datang. Tidak lama lagi acara akan dimulai karena selama ini menunggu kedatangan Ustaz. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bergerak untuk dapat berkumpul di dalam acara yang hikmat dan sakral dan sehat di bawah Allah. Salawat serta salam tentunya beliau curahkan kepada Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya, hadirin kebahagiaannya, insya Allah seluruh umat kami sama-sama mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Pergi ke pasar membeli ubi buah campuran. Selamat menghormati Maulid Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sambut terlebih dahulu teman-teman yang ada di depan kita. Ibu bisikan bertatapan sama Ustaz. Pertama-tama kami sapa penasihat dari Majelis Taklim
sahabat kami yang tidak pernah selalu support walaupun sama saja bersama-sama ibu-ibu pasti bisa itu semuanya Ustaz, yaitu surat Suhari dan Sarina Hukum. Angkat-angkat Ustaz. Yang belum kenal Loh, main itu, udah kedengeran suaranya. Opa tidak terkinian, Ustaz tadi udah dada-dada, ada yang belakang gak kelihatan, yang nanti kita Ustaznya berdiri. Bunda-bunda pengurus dan seluruh anggota Majelis Taklim Mushola Darusman, terkhusus kami ucapkan tidak lupa pula kepada penampilan sholawatan tim Hadro Majelis Taklim Mushola Darusman, pimpinan Hadro Bunda Haja Anyati dan pembimbing Hadro Bunda Haja Rostiana Hasan. Bunda tidak dada-dada. Iya, itulah pimpinan Hadronya ya. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan dengan langkah ringan kita menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak dan Ibu, segera saja waktunya sudah bergulir, kita akan mendengarkan dan kita khusyukkan dengan telinga, mata, hati agar kita menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bunda Evi Dwi Jayanti dan saya dibawa oleh Bunda Lia dengan ayat yang akan dibacakan untuk kita simak bersama, yaitu surat Al-Imran ayat 144 sampai dengan 146. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dan pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan burung nuri di dalam sangkar, burung merpati menari-nari. Mari kawan kita duduk melingkar. Berikut ini kita akan dengarkan sambutan Bunda Hajar Aryati. Kami persilakan. Dulu naik video terus, tapi sekarang tak lagi. Jadi sebelum saya sambutan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah hadir di majelis taklim Mushola Darusman. Kelihatannya ibu-ibu senang galau, senang gak kira-kira? Ya, yang pertama senangnya ngapo? Ya, tadi yang pertama kita dengar hadroh ya. Sesudah itu yang kedua kita pacak bertemu dengan kawan, gak kira-kira? Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, saya merasa bangga dan senang sekali ibu-ibu dapat hadir ya. Nah, tadi MC sudah mengatakan, tahu kan MC itu tuh siapa? Dia juga dari TPRI ya, itu Adinda Nora. Jadi kalau misalnya kita saling tolong menolong, kalau nak nyuruh Adinda Nora pecah pulau. Dan tadi juga ada juga yang kalau ilahi ya, kalau ilahi dan sari tilawah ini sebelum sambutan apa perlu sebentar ya. Nah, jadi ini merupakan hasil karya. Tahu hasil karya? Waktu
17 Agustus ya, 17 Agustus atau HUT RI yang ke-80, Majelis Taklim Mushola Darusman ini ngadukan lomba musabaqah. Jadi rasul-rasulnya tidak mungkin ya, tapi musabaqah itu bukan antar RT, bukan antar RW, bukan antar kota, provinsi, antar jemaah ya. Nah itulah hasilnya, itu juara 1, tapi tadi masih malu-malu ya. Kalau dibuka dengan suara insya Allah yang lebih bagus lagi. Dan juga yang sari tilawah ini yang nomor berapa? Nomor 2 ya. Karena nomor 1 ini ada keluarganya yang sakit, jadi tidak bisa hadir ya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ibu-ibu ya kepengen gabung di sini, kami menerima dengan tangan terbuka. Ini ada Ustadz yang dibawakan ini ya, namanya Ustadz Suharizal SH. Suharizal SH. Nah beliau mengajarkan kami setiap hari Sabtu pukul 1:30 ya mulai. Jadi kita diajarinnya irama ya, diajarinnya tajwid, diajarinnya dengan pokoknya macam-macam ya kira-kira. Jadi ibu-ibu yang napasnya pendek jadi panjang, yang panjang seperti panjang ya. Nah jadi terus ya, kalau diteruskan tidak berhenti. Jadi aku dulu sambutan ya. Tadi MC-nya pakai pantun, aku nak pakai pantun juga. Ada pantunnya ya. Kalau misalnya aku bilang pantun, jawab ya cakep. Jadi ada semangat saya tidak. Nah coba dengar ya. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang. Nah, bila perlu angkat tangannya supaya semangat. Jangan lupa singgah di desa rambutan. Jangan. Sungguh hati merasa senang bisa bersilaturahim dengan jemaah sekalian. Cakap? Itu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat aku belum itu? Ya semangat lah kira-kira ya. Terima kasih ucapan salamnya ya. Dan di sini yang kami hormati dan yang kami banggakan, Al Ustadz Suharizal SH. Pak Ustadz, mana angkat tangannya Pak Ustadz? Oh ini Ustadz ini kami sayangnya dengan Ustadz. Sayang baik, mana ibu rumahnya dong? Tidak, kami tidak dipegah, cuma sayang dan bangga ya. Dan yang terkhusus dan yang paling saya khususkan itu ada Ketua Majelis Taklim Mushola Darusman, ada yang belakangnya, belakang. Ini namanya Pak Usman. Pak Usman ini adalah suami Bu Aryati. Ya. Dia ini sangat mendukung sekali, dukungnya dia. Kalau bisa nak digendong terus, aku kira-kira ya. Jadi bersyukur ya kita ada Pak Usman ya. Gak apa-apa kan berkelakar dikit daripada kamu bingung-bingung dengarnya, sedih terus ya. Nah, di sini juga telah hadir ini ada Ketua RT dulu ya, tapi Ketua RT sudah diganti oleh anaknya, mana si Dina, itu ada Mang Ripin namanya ya. Dan selanjutnya ada juga yang hadir di sini Pak Tibuan. Nah, Pak Tibuan ini adalah seorang ustadz yang sudah melanglang buana, dia juga sudah memimpin zikir di mana-mana. Dan ibu-ibu harus ketahui bahwa Pak Tibuan ini adalah dulu itu oleh kawan waktu aku jadi kepala sekolah. Dia ini jadi ketua pengurus PP3 ya zaman dulu ya. Nah jadi hubungan kami itu sampai sekarang terbaik. Kalau aku minta tolong tolong lagi kesini kepada kami sama-sama buat raja pula ada ya. Nah dan di sini juga aku nasi siko ya. Ada suami Andika saya, suami Linda ya. Itu ada juga. Dan ini yang foto-foto ini kamu lihat nggak? Ini Pak Cekwan namanya. Pak Cekwan ini Umi Robiah. Oh, alhamdulillah rupanya masih dengar rupanya. Masih dengar dia rupanya. Aku pikir ada yang lagi tadi ya. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz ini ya Pak Ustadz Cekwan ini sama Umi Robiah dari salah satunya. Nah ini adalah guru ngaji di Mushola Darusman. Beliau sudah menelurkan beberapa anak-anak didik yang sudah diterima baik di tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dan selamat buat Pak Haji Cekwan dan Umi Robiah. Semoga beliau ini diberi kesehatan yang prima. Dan hadir juga ini seorang kakak kami senior
PJKA? Perusahaan Jawatan Kereta Api. Ya, ini kakak kami ini Kak Herman. Mana Pak Herman? Aduh, no, kan belaga-belaga tak? Ya, ada juga istrinya Ibu Evelyn datang juga di sini. Dan barangkali sudah kami sebutkan satu persatu, dan ini ada bapak-bapak juga dari suami teman ya. Dan selamat datang Pak. Dan di sini juga hadir seluruh, sudah banyak sekali ketua pengajian yang hadir. Coba tunjuk tangan dulu ketua pengajian yang hadir pada siang hari ini. Ayo. Mana? Nah, ada Ibu Susmala Dewi, ada Ibu Rukmaini, ada Ibu Apriani, siapa lagi? Ada Ibu Sumratul Aini, ada Yatinda Marlina. Mana minuman juga bawa minuman tadi? Ada. Jadi ada juga siapa lagi? Ya Ibu Neti. Ada. Oh ya. Ya selamat datang ya Bu. Terima kasih Bu atas hadirnya dan sudah membawa beberapa orang jemaah. Mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Dan yang terkhusus kepada seluruh jemaah yang hadir pada siang hari ini, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang teristimewa yang di luar itu adalah panitia kita, panitia yang ngurus gawe-gawe di sini. Jadi ada yang dari malam ini, ada yang sudah mulai dari subuh gawe, terus yang malam sampai gak tidur tinggal lagi. Kamu kira-kira cerita ya? Sudah ya, jadi yang terhormat tadi sudah semua, sudah disebut semua ya. Nah, jadi selanjutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Nah, ayo bersolawat dengan baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuk ke jangan aku dewe yang ngomong itu. Bapak Ibu yang dihormati Allah, baiklah sebelum saya menyampaikan sambutan, barangkali aku ini kalau sambutan baca sejam, 2 jam, 3 jam, tapi tadi dibatasi cuma 10 menit ya. Nah, jadi marilah sejenak sebelum kita mulai sambutan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Ayo bisa bersolawat semua? Ya, ya. Yuk kita mulai bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi kita sudah bersalawat. Alhamdulillah, marilah kita selalu menyiapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di musola majelis taklim musola Darusman dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa? Coba yang berapa?
Tidak tahu tahun. Tahun 1447. Kalau misalnya kita udah di sini lupa pulau ya. Jadi ini adalah 1447 Hijriah ya. Dan sholawat dan salam tahlilnya kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benar. Ya ibu-ibu, silakan yang baru datang duduk di tempat yang telah disediakan, jangan pergi rumah di luarnya apa-apa. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tidak panjang tapi banyak juga kelihatannya ya. Yang pertama ucapan terima kasih. Ya terima kasih atas kehadiran seluruh jemaah. Yang mana jemaah pada siang hari ini kami rasa bangga ya, senang ya. Semua yang kami undang walaupun lewat WA, lewat ibu ketua pengajiannya yang bisa mengajak jemaahnya hadir ya. Ya mudah-mudahan kehadiran bunda-bunda sini akan mendapatkan rahmat dan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih. Di sini juga kita ada panitia ya, panitia menyiapkan konsumsi, ada juga yang buat kue, katanya ada kuenya agak kelembutan, ada yang agak kekerasan tapi katanya masih tulang. Jadi kakek tinggal pilih apa yang ada makanan yang berupa gandum, ada juga di sana ya. Jadi ada juga makanan apa tadi banyak sih di sana, ada yang berwarna-warni, alhamdulillah syukur ya. Nah jadi di situ baru ucapan terima kasih, pokoknya tidak bisa disebutkan satu persatu, pokoknya kami merasa bangga dan bahagia. Apalagi Upah Usman ini bukan main ya, tak tidur-tidur dia ngucapin ini pada pulau yang macet ya. Namanya kita tekan kepengen nak bagus segala ya. Nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ini tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1447, di mana pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita akan menteladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam dianjurkan banyak-banyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Contohnya pada siang hari ini ada yang bawa kepelang, ada yang bawa panen jeruk, ada yang panen kue. Pokoknya yang itu datang terima kasih lah kira-kira ya. Jadi di sini juga kita menyiapkan makanan. Kakek jangan dulu balik. Kakek di sini ada makanan yang kira-kira lemak lah kalau kita makan, lemak di lidah kira-kira ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ya kita harus mengakui siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau panjang umurnya, setuju tak? Ya, dimurahkan rezeki, panjang umur. Nah kira-kira itu kan doa kita setiap hari ya. Nah jadi itu adalah doa kita setiap hari ya, panjang umur, murah rezeki. Dan pada siang hari ini kita bisa menyambung silaturahim ya. Maka kalau ada pengajian kira-kira apapun bentuknya atau apapun namanya, misalnya seperti acara pada hari ini peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan halal misalnya kan, karena pada intinya kita akan bersilaturahim ya. Dan yang terakhir, ini terakhir tapi belum terakhir, masih ada permohonan maaf. Nah permohonan maaf ini pentingnya dulu. Kalau udah dimaafkan nantilah kami dibayar kira-kira. Ini ketuanya Sarol, itu pokoknya dimaafkan kalau ya. Nah jadi dimaafkan di antara lain penerimaannya kurang sesuai, duduknya sempit di sana, oh panasnya di sini. Kamu doakan baik, kami ada rezeki kita ini pasang AC ya. Setuju tidak? Dan sekali lagi permohonan maaf ya kalau misalnya ada salah kata, itu permohonan maaf juga ya. Nah barangkali itulah sambutan dari saya. Tetapi sebelum saya tutup ya, kita adakan juga apa namanya ingatan kita ya, karena kita ini sadar ya, kita tidak akan bisa hidup selamanya ya. Jadi kita semua menyadari bahwa kita akan dipanggil yang Maha Kuasa, atau sakratul maut pasti akan menjemput
kita. Entah kapan, apakah Ibu Aryati duluan, apakah Ibu jemaah yang duluan. Nah, jadi sebelum itu kita beristighfar sejenak ya. Setuju dah? Nah ya, karena disinilah kita akan menyadari betapa banyaknya penyelesaian kita, penyesalan yang tidak berguna. Ya, sama-sama ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman wawafikni amalan makbulan wawasir rizqan naibah wantub alaiya taubatan nasuha, wantub alaiya taubatan nasuha, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Terima kasih. Sungguh indah bunga melati, harunya semoga mewangi. Cukup sekian sambutan siang ini. Salah dan hilaf tolong dimaafin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, dan tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah saya mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gila, gemeter kaki, gemeter. Terima kasih kepada Mama Haja Aryati yang telah menghidupkan suasana kita siang hari ini. Namun ada beberapa majelis taklim yang Oma belum sebut ya. Ini ada titipan ya dari Al-Hikmah diwakili Pekna dan rombongan ya. Kemudian Miftahul Jannah Ibu Deti ya, nana Ibu Deti. Dan dari Ketua Majelis Alim ini banyak sekali ketuanya mengetuai maksudnya Ibu Haja Nur Hayati, dadah ya, kurang tinggi Bunda, nggak kelihatan Nur Hidayati ya. Kemudian dari Masjid Al-Kafi, betul, Bunda Haja Nur Baiti ya, ini yang paling cantik, orang India mampir sini ya. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, karena kita sangat-sangat berbahagia dapat berkumpul kembali siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Al-Barzanzi yang dipimpin oleh Bunda Rosdiana Hasan dan dilanjutkan dengan nanti Makhlul Qiyam dari Hadroh Majelis Taklim Mushola Darussalam. Kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
kita sudah ya. Ibu-ibunya semangat semua, alhamdulillah ya Allah. Sampai di sini baru hadir tengah-tengah kita Ketua Majelis Taklim Al-Firdausi, Bunda Haja Mary yang baru datang. Selamat datang beserta rombongan. Baik. Baik ibu, segera kita lanjutkan acara kita mengingat waktu asar sudah mendekat, dan kami silakan untuk melihat ibu memakai tomat dibuat sambal pekan. Mari kita simak ceramah Ustaz agar kita mendapatkan ilmu syafaat. Dan hormat Ustaz Syahri Sarjana Hukum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati penasehat atau pengurus musola Darusman yang bernama Bapak Usman, Ketua Majelis Taklim Musola Darusman yaitu Ibu Haryati, Bapak Ustadz Timuan, sahib saya sempat hadir, Bapak sekalian, seluruh jamaah dan pimpinan daripada seluruh Majelis Taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan habis sampai waktu asar ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Miladiah ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun singkat ini saya 2 sesi akan membahas masalah ini. Ya. Pertama, Mauludan. Nah, itu artinya itu peringatan, memperingati kelahiran atau waktu kelahiran. Yang kedua, Mauludan. Muludan itu makanan, mulut. Pecahnya dalam digabung ini kan, Mauludan dan muludan bercampuran dalam makan ini kan, tak apa-apa ya. Ibu sekalian, karena waktu singkat ini saya akan memberikan sesuatu yang ini ya, agak cepat dikit ya. Nah, ibu sekalian, kita perlu tahu dulu, kaget ditanya ibu-ibu ya, biar saya bisa jawab. Akunnya hukum kita memberikan maulid ini. Dalam ilmu fikih itu ada halal, haram, sunnah, makruh, ada namanya mubah. Nah, ibu kalau ditanya ini mubah ini, diperintah tidak, disuruh tidak, tapi tidak gitu. Kenapa ini hanya dikerjakan setelah 4 abad Nabi meninggal? Artinya 400 tahun Nabi meninggal, diadakan maulid ini. Apa tujuannya? Agar umat Islam saat itu yang sudah meredup, jihadnya sudah lemah, ya, ibadahnya sudah lemah, memperingati Maulid Nabi ini untuk meningkatkan kembali jihad dan memantapkan kembali ibadahnya. Ya, nah itu. Hampir seluruh ulama sepakat Maulid ini atau Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena zaman dulu belum ada tahun Hijriah, belum ada. Jadi kebiasaan masyarakat Arab waktu itu, tahun itu ditentukan oleh sesuatu, ada kejadian luar biasa. Contohnya waktu itu sebelum Nabi lahir ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dikatakan tahun gajah.
Setelah 50 hari tahun apa itu gajah nggak menghancurkan Ka'bah itu baru Nabi lahir. Nah seandainya saat itu ada misalnya tsunami, tahun tsunami, nah, tahun korupsi banyaknya, tahun korupsi, jadi itu kira-kira zaman itu. Jadi sesuatu yang besar waktu itu dikatakan tahun. Nah ya itu pertama. Kedua nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu saya lihat ngaku Nabi Muhammad. Padahal dalam Taurat ini itu Ahmad. Nah ini perlu tahu saya lihat. Ya. Akar kata sama baik itu terpuji. Cuman kalau Ahmad ini arti terpuji, kalau Muhammad ini selalu dipuji. Banyak dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Hebat Nabi Muhammad gitu ini. Ya. Nabi itu nabi yang terakhir, penutup daripada nabi, tapi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan Allah dan malaikat berselawat. Apa lagi gitu? Selawat Allah, malaikat kepada Nabi itu merupakan suatu apa ya, karunia. Kalau kita doa, kita mendoakan Nabi, tetapi kembali kepada kita. Itu ya. Nah jadi Nabi lahir ini sekalian supaya kita selalu baik dalam keadaan yatim piatu. Ya. Umur 25 tahun ketemu jodoh. Jodohnya Siti Khadijah. Kalau dari awalnya panjang sampai mati bagiannya, potong-potong. Ibu sekalian, Nabi Muhammad umur 25 tahun, Khadijah ini umur berapa? 6 tahun. Melihat Nabi Muhammad ini jangan dia banyak salah sekarang ini. Kaum komentaritaris itu menjelek-jelekkan Nabi. Nabi Muhammad ingin menikahi daripada Khadijah itu dan Nabi buntu. Nah dengan nikah itu mengkahi bukan itu. Nabi itu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ini sejarah yang betul. Beliau itu sebelum itu sudah menelitis bisnis sampai jualan ya, ke Yaman, ke mana ya. Bayangkan bisa lihat mas kawin Nabi waktu itu menurut riwayat yang sahih 20 ekor unta, bukan kecil-kecilan. Kalau unta bisa 50.000, 50 juta, 1 miliar. Di sini siapa ada yang sudah ada akan nikahnya mas kawin Nabi 1 miliar? Ada di sini. Saking Nabi itu mengagungkan, memuliakan wanita itu. Nah, jadi jangan salah, orang itu tidak kaya Nabi. Siti Khadijah itu kaya miliar tuh. Tetapi hartanya digunakan untuk jihad fi sabilillah. Dia berapa sekarang? Oke. Bapak sekalian, Nabi ini sebenarnya role model manusia yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, coba. Dan Nabi ini mendapat SK langsung dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini SK langsung dari Allah bukan kita. Kata Allah, sungguh di dalam diri Nabi itu sudah ada suri tauladan yang baik bagi kami, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mempercayai hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Nah, ya, dapat langsung SK daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kalau kita ingin nengok, ingin tahu akhlak yang terbaik itu bagaimana, tanyalah dengan istri atau suami. Kalau kita di orang banyak dibuat-buat kan, bagusnya bapak itu. Kalau tidak tahu yang persis, tanya dengan suami atau istri. Ibu ingin tahu suami kawan, tanya dengan bini mana seperti itu. Kenapa? Yang paling banyak berinteraksi itu adalah suami istri. Saking banyak akhlak Nabi ini ditanya oleh sahabat. Sahabat ini orang gawi pun nanya kan. Lalu bertemu masih tanya juga, ya Aisyah, mak manunya akhlak Nabi? Apa jawab Aisyah? Khulqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran sholat, Al-Quran berjalan, itu adalah Nabi. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia mulia,
jadilah hidup kita menjadi Al-Quran yang berjalan. Nah, Bapak sekalian, setelah perjalanan Nabi Muhammad SAW ini umur 40 tahun kurang lebih, beliau diangkat menjadi Rasul. Itu ya, cepat-cepat baik. Nah, wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi saat itu diwahyukan sekalian, didatangi malaikat Jibril. Iqra, mana Al-Quran? Saya tidak bisa membaca. 3 kali digempet oleh malaikat Jibril, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Balik Nabi habis ketakutan. Walaupun Nabi itu udah jadi nabi, ketakutan sampai itu kata dengan Nabi dengan sisinya, saya takut, sangat takut. Apa yang terjadi? Ada makhluk yang memeluk malaikat Jibril. Tapi belum tahu waktu itu malaikat Jibril. Apa kata Siti Khadijah ini? Tenanglah wahai anak paman, memang ada hubungan dia, masih ada kuat hubungan. Engkau tidak mungkin dicelakakan oleh Allah. Engkau orang yang baik, menjaga silaturahim. Engkau orang yang selalu jujur. Inilah kalau istri baik. Coba kalau ibu salinan di sini di sana, ada laki balik kan ketakutan, maka dia meninggal pada ibadah itu kelebihan yang pasti dibuat gitu kan. Jangan baik loh ibadah itu. Iya. Kemana macam ini? Kita takuti. Kalau tidak, maka dijadikan istri yang betul-betul idaman. Jadi salah satu Nabi itu keluarganya adalah role model keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Berapa nih? Yang terakhir, justru terakhir panjang misalnya, kita perlu tahu apa kunci Rasulullah berhasil dalam segala bidang, berhasil menjadi pemimpin, berhasil menjadi dai, berhasil menjadi bapak rumah tangga, berhasil menjadi pebisnis. Kuncinya masih kok. Apa kuncinya ibu saya? Apalagi yang salah. Sebenarnya kunci sukses Nabi itu menjadikan Al-Quran 100% untuk petunjuk dalam hidupnya. Itu kuncinya. Maka saya lihat kalau kita ingin baik, ingin bagus, tidak ada lagi Al-Quran itu adalah kuncinya. Setiap hari kita minta dengan Allah 17 kali sehari semalam. Termaktub dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan yang kau sesatkan. Siapa yang dimurkai dan sesatkan? Yang dimurkai adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Tiap hari 17 kali minimal kita membaca minta dengan Allah. Allah langsung jawab. A'udzu minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini yang kamu minta itu kata Allah. Sudah ya Allah kita ini petunjuk. Cuman kita umat Islam ini diberi Allah petunjuk untuk menuju kesuksesan, tetapi kita tidak menjadikan petunjuk. Paling tidak kita menjadikan dia sebagai bacaan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ujungnya itu perlu diperhatikan. Wa tu'minuna billah. Kami itu umat yang terbaik kata Allah. Bukan Yahudi, bukan Amerika, bukan Rusia, bukan. Umat Islam yang terbaik di sisi khairah ummah. Untuk apa? Untuk dikeluarkan dari manusia, mengajak kepada kebajikan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Nabi sebagai pedoman hidup kita dari hidup sampai kita mati. Itulah kuncinya.
Maka bisa lihat, kalau sejarah menunjukkan Nabi itu di Mekah itu cuma 13 tahun, berdakwah, bermacam-macam rintangan. Baru dia pindah ke Madinah. Di Madinah itu lebih kurang 10 tahun saja. Dalam waktu 10 tahun ini, bayangkan ibu sekalian, tidak ada pemimpin seperti pemimpin kita Nabi Muhammad SAW ini yang menyamai sampai saat ini. Dalam waktu 10 tahun, Madinah itu negeri terkecil, tidak diperhitungkan. Para sahabat tidak kenal itu. Siapa Abu Bakar Siddiq? Siapa itu Umar bin Khattab? Tidak kenal. Waktu itu dikatakan mereka adalah kaum jahiliyah. Tidak dikenal. Tetapi berkat bimbingan Nabi melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 10 tahun bisa mengalahkan imperium yang besar, Persia dan Romawi. Hebat kalau kita ingat. Persia apa itu Rusia dengan Amerika. 10 tahun kau dalam dunia. Hebat. Dan bukan hanya Nabi yang hebat, tetapi para sahabat seluruhnya menjadi orang hebat semua. Kenapa? Menjadikan Al-Quran dan sunnahnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Bayangkan misalnya, dalam waktu 10 tahun Madinah menjadi negeri yang ditakuti oleh musuh dan sekali oleh lawan. Luar biasa. Sayang kita umat Islam di Indonesia ini, bayangkan 80 tahun merdeka masih macam-macam menggila. Utang kita sekarang berapa? 8.000 dolar. Bayangkan. Begitu kita lahir, misalnya anak kita lahir, sudah kita lahir, lalu utang 20 juta. 80 tahun berganti rezim dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, dan terakhir Prabowo. Kenapa? Kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam mengolah kehidupan dunia ini. Jelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Boleh lihat di HP surat Al-A'raf 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya banyak mengutip Al-Quran ya supaya paham ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau, nah, jadi lau itu saya masuk dalam Indonesia, jikalau suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa. Maknanya di sini beriman itu saya menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup. Apa kata Allah? Akan kubukakan berkah langit dan bumi. Dibukakan keberkahan itu. Tetapi kata Allah, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat-ayatku, membelakangi ayat-ayatku. Maka banyak sekarang kan ada organisasi misalnya menyampaikan kritik, menyampaikan masukan. Mak manu kalau kita Indonesia ini dalam 40 tahun merdeka menjadikan hukum-hukum musuh Allah dipakai di Indonesia ini, kita tidak makmur. Bagaimana kalau kita kembali kepada hukum Allah? Apa hubungannya? Radikal, ekstrem, itulah itu. Hukum Allah dikatakan radikal, ekstrem, teroris, macam-macam. Padahal lillahi ma fis samawati, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Maka Allah nak ngatur, kita tak ada. Nah itu yang dipermasalahkan. Makanya sekalian, Rasulullah SAW sukses dalam 10 tahun di Madinah membentuk negara ini menjadi negara yang sangat besar luar biasa itu, karena beliau totalitas menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam mengelola bangsa dan negara ini. Terakhir misalnya ini Nabi ada yang mencontoh Nabi setelah Nabi meninggal. Waktu dan pemimpinan namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu keturunan dari Umar bin Khattab. Bayangkan ini, lebih kurang cuma 2,5 tahun dia memimpin. Luar biasa. Tahun pertama seluruh anggota kerajaan, seluruh pejabat harus bayar zakat mal, dikumpulkan seluruhnya. Bukan rakyat kecil diminta pajak tidak. Rakyat ini dibiarkan bayar pajak tidak. Yang dipinta itu sampai dipaksa itu
pejabat-pejabat, anggota kerajaan, kumpulkan. Setelah terkumpul kalau dibagikan kepada rakyat yang miskin-miskin. Bayangkan sekalian, tahun kedua kepemimpinan beliau tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Alias makmur 2 tahun setengah. Tidak perlu 10 tahun dan 20 tahun. Kenapa? Al-Quran menjelaskan kalau beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Maka bisa lihat negara kita ini kalau menilik kata-kata Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Kenal Buya Hamka kan? Nah, ini Buya Usman, ini namanya Buya ini dibuat. Buya Hamka itu penyair besar yang lahir di Padang itu. Apa katanya? Tentang Indonesia ini. Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Apa yang tidak datang di Indonesia? Di perut bumi ini seluruh tambang ada dalam, di pucuk bumi ada dalam bumi. Nah, menurut pengamat ekonomi, bisa lihat, karena kita tidak menerapkan hukum Islam, uang di Indonesia ini setahun itu 1.200 triliun hanya dinikmati oleh korporasi saja, perusahaan-perusahaan besar saja. Rakyat kecil ternyata menerima kemiskinan sampai tak kapan akan berakhir ini. Ibu sekalian, kuncinya kalau kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, contohlah Nabi kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik secara pribadi maupun secara berorganisasi. Ayat terakhir yang saya bacakan terakhir Al-Ahzab ayat 36. Ya, cepat kan, singkat, padat, dan ada maknanya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Coba buka saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya tidak pantas, kata Allah. Bayangkan ibu, ini marah Allah ini. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan tentang urusan mereka, maksudnya ini sudah memberikan aturan-aturan untuk mereka, akan ada aturan-aturan lain yang dicari. Siapa yang bermaksiat, siapa ingkar dengan Allah dan Rasulnya, kata Allah, mereka sudah sesat-sesatnya. Jangan kita bacakan Al-Ahzab ayat 36. Oleh sebab itu, sekalian, secara pribadi maupun organisasi, kalau kita ingin sukses hidup baik di dunia maupun akhirat, tidak ada lain adalah menjadikan Al-Quran, Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Terakhir Al-Quran, terakhir baca hadisnya, taraktu fikum amrain ma in tamassakum bihima lan tadilu kitabullah wa sunnatur rasul. Tinggalkan 2 perkara, kata Nabi, kamu tidak akan sesat selama-lamanya apabila kamu berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, Nabi sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan peringatan Maulid kita ini betul-betul ada manfaatnya, walaupun mubah ada pahalanya karena kita menyampaikan sesuatu yang baik. Misalnya, memang tidak semua yang diperintahkan apa saja diperintahkan Nabi itu, misalnya ya, contoh misalnya MTQ, ya, MTQ tidak diperintahkan Nabi. Cuma cara kita, metode untuk menggunakan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Ini metode kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW, agar kita mencontoh suri tauladan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat di yaumul mahsyar nanti dengan selalu banyak berselawat, dan tidak cukup berselawat baik, mencontoh kehidupan Nabi yang tadinya agak-agak pelit. Misalnya ya, ulangi kepelitan itu, kenapa? Nabi adalah orang yang sangat pemurah. Ya, yang gak cemberut-cemberut, berhenti cemberut-cemberut itu. Ya, Nabi itu orang yang ramah. Orang yang ramah itu calon penghuni surga. Cemberut-cemberut
ketemu kawan yang cemberut agak senyum itu jalan penghuni neraka. Kenapa? Penghuni neraka adalah orang yang selalu susah, panjang. Mudah-mudahan di sini penghuni surga, mudah-mudahan kita diberikan apa itu maghfir Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat dia mohon masih nanti, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada segala-pun. Nasrun min Allahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz Suhaila Assalamualaikum dan telah membuka mata hati kita bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sekarang insya Allah kita bisa menjalankan fatwa dari Muhammad Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang kami cintai, sebagai akhir dari acara kita, mari kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menundukkan kepala agar apa yang kita lakukan hari ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Haji Cekwan SAI. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang berbahagia, banyak kabut di malam hari, kabutnya sampai ke dalam betul. Acara kita sampai di sini, kami tutup dengan wabillahi taufiq wassalaam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, para ibu kami persilakan untuk kita sholat asar bersama dan nanti di saatnya kita akan makan sore ya, makan sore disiapkan oleh ketua panitia. Yang ibu-ibu yang wudhu kami persilakan di sebelah kanan kami. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh jemaah. Silakan bapak-bapak begitu santap sore bersama-sama. Silakan menikmati. Dan ibu-ibu jangan dulu ada yang pulang ya. Mohon perhatian jangan dulu ada yang pulang ya. Itu ada minuman, ada makan sore, dan ada juga kue-kue ya, dicicipin semua ya. Sampai yang perhatian jangan ada jangan pulang dulu ya. Makan siang bersama. Sayang sama sini foto dulu kali ya. Hadro yo. Linda. Ada nyanyi dulu kami. Ya, ini dulu dengan salawatan. Udah anak. Ayo terus lah. Ya silakan aja ayo. Yang sabar ya, tunggu itu ada kuenya. Gue tambahin lah belum? Hah?
Sama siapa kan? Lagi. Kita nak balik. Ntar ke di atas. Sampai ketemu lagi ya. Masih bergoyor ya? Iya. Gila. Untuk dorongan itu. Yang lekat-lekat tadi. Dah. Bayu, makasih. Ini siapa di kepuasai? Nah, dada-dadanya mana? Nah itu. Los. Lain. Pal TV. Dah, inilah sore dah kan. Aduh, ada matahari dah. Aku langsung ke grup aku tak lupa. Ya. Tapi masih bokar. Yuk. Waalaikumsalam.